Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri, kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keseribu kesemangatan kepada ananda sekalian, siswa SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru, khususnya kelas boarding, hingga ananda mampu mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu mengikuti pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Ananda akan mengikuti kegiatan pembelajaran matematika di kelas 8. Insyaallah disajikan dalam bentuk video pembelajaran yang sebentar lagi akan Ananda simak. Video berisi terkait dengan pelajaran-pelajaran baik yang sudah berlangsung atau sudah Ananda kerjakan dalam bentuk LKPD ataupun yang akan datang, di mana video pembelajaran ini hendaknya menjadi satu referensi pembelajaran bagi Ananda untuk memperjelas hal-hal yang belum dapat dipahami secara maksimal, sehingga besar harapan Ustadz selain menyimak, Ananda juga mencatat, menyalin, merangkum dan sebagainya, sehingga nanti pelajaran ini menjadi satu panduan bagi Ananda untuk mengerjakan tugas-tugas untuk dinilai dan menjadi satu panduan penilaian di rapor atau di akhir semester nanti. Silahkan kondisikan diri sebaik mungkin. Kegiatan belajar dimulai dengan membacakan doa, kemudian mempersiapkan alat tulis, kerapian diri, posisi duduk dan sebagainya, sehingga sebelum kegiatan belajar ini dimulai, Ananda sudah dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, silahkan Ananda mengamati video pembelajaran dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalamnya. Baik, hari ini pembelajaran matematika yang saya berikan untuk di kelas 8, khususnya siswa boarding di SPT Imam Syafi'i Pekanbaru adalah berkaitan dengan materi pelajaran yang ada di bab kedua, ya. Ada di bab kedua tentang sistem koordinat atau nama lainnya koordinat kartesius, ya. Ini judul pelajaran yang akan kita pelajari, Ustaz Garis Wahi, ya. Silahkan dicatat poin pentingnya. Pertama kita akan membahas tentang sistem koordinat. Baik. Apa yang akan kita pelajari? Nanti kita akan mempelajari pertama tentang menentukan denah atau letak suatu benda. Kedua, akan berkaitan dengan mengenal koordinat posisi benda, ya. Nanti akan menyesuaikan. Kemudian ada menentukan koordinat kartesius. Ini pelajaran tujuan pelajaran yang ketiga. Yang terakhir ada nanti berkaitan dengan penerapan koordinat kartesius pada masalah nyata atau kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi ini tolong disimak, dicatat hal-hal penting. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Jadi kita akan capai semuanya. Baik. Pertama, Ananda akan mempelajari tentang membuat denah letak benda, ya. Jadi di pelajaran matematika pertama ini, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita belajar dulu tentang yang dasar, ya, yang umum kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Apa itu? Pertama di sini kita sudah mengenal arah mata angin, ya, mulai dari utara, selatan, barat dan timur. Kita ambil singkatannya, ada situ B, S, T, U, ya. B itu menyatakan barat, T itu timur, S itu selatan, U itu utara, ya. Dimana di sini kalau ada denah,
kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin ini digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda dalam suatu denah. Dan ini tidak boleh diutak-atik atau dirubah, ya. Artinya huruf U selalu menunjuk ke atas. Seperti apapun posisi denahnya, huruf U selalu mengarah ke atas. Huruf B atau barat itu selalu di sebelah kiri. T di sebelah kanan, S di sebelah bawah. Ya. Jadi utara wajib di atas, barat wajib di kiri, timur wajib di kanan, selatan wajib di belakang. Seperti apapun posisi bendanya atau objeknya, yang namanya denah wajib mengikuti aturan ini, gitu ya. Ini untuk apa kita pelajari? Untuk menjawab pertanyaan yang ada misalkan di sini, di slide berikutnya, ya. Ini ada denah, ya. Denah itu gambaran posisi. Ada jalan misalkan, kemudian ada beberapa objek. Katakan kantor pos, ada kantor pos, ada SPBU, ada rumah. Di sini diwakili oleh rumah seorang perempuan, yaitu Dina. Kemudian ada terminal, ya. Jadi berdasarkan arah mata angin, ya. Ini walaupun seperti apa dibalik-balikkan, pasti utara itu wajib di atas, ya. Timur itu wajib di kanan, selatan wajib di bawah, barat wajib di sebelah kiri. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan berdasarkan denah itu dijawab dengan arah mata angin. Misalkan contoh, pertama ini tentang jalan dulu, ya. Apa sih nama jalan pada denah tersebut, ya? Kira-kira ada bisa jawab? Saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Yang jawab jawabannya jangan kenanga. Benar, ya. Itu jawabannya tertulis jelas di sana. Tinggal kita amati. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang kantor pos ada di sebelah titik-titik rumah Dina. Ya, kalau kita mengacu denah ini, kantor pos itu ada di sebelah. Ya, rumah Dina yang mana dulu patokannya, ya? Rumah Dina itu nomor 3 ini. Kantor pos nomor 1. Jadi dengan mengamati gambar, kita bisa memperhatikan bahwa kantor pos itu ada di atas. Ya, di atas rumah Dina. Di atas itu diwakili oleh arah mata angin U. Dan jawabannya di sini, kantor pos ada di sebelah utara. Gitu ya. Kantor pos ada di sebelah utara rumah Dina. Oke. Tuliskan di sini jawabannya yang benar di warna biru, ya. Saya perbesar hurufnya. Jawabannya utara. Ya. Untuk, ya, jawabannya utara. Baik. Bagaimana kalau pertanyaan ketiga? SPBU ada di sebelah titik-titik kantor pos. SPBU itu nomor 2. Kantor pos nomor 1. Nomor 2 ini di sebelah mananya? Kanan, kiri, atas, bawah, atau yang mana yang belum nih? Ya, pokoknya di mana? Tapi tidak boleh sebutkan kanan, kiri, atas, bawah, tapi sebutkan utara, timur, barat, atau selatan. Ya, kita berikan 5 detik. Kira-kira bisa jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, sudah jelas? Jawabannya adalah, ya, kantor SPBU ada di sebelah kanan, itu diwakili oleh arah timur nih, T. Jawabannya adalah di sini sebelah titik timur. Tulis jawabannya timur. Ya, bisa dipahami, ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat. Nih, rumah Dina ada di sebelah titik terminal. Rumah Dina itu nomor 3, terminal nomor 4, ya. Rumah Dina kalau diamati itu ada di sebelah kanan atau kiri? Sebelah kiri, ya. Sebelah kiri dalam arah mata angin diwakili oleh huruf B, yaitu barat. Maka di sini kita jawab untuk pertanyaan keempat, rumah Dina ada di sebelah mana? Sebelah barat, terminal, ya. Pertanyaan terakhir yang kelima untuk materi di slide ini, terminal ada di sebelah titik SPBU, ya. Terminal itu nomor 4, SPBU nomor 2, ya. Terminal ada di sebelah. Nah, jadi nomor 2 ini ada di atasnya. Terbalik, ya. Terminal itu di bawah, ya. Di bawah dari nomor 2. Berarti kalau di bawah itu diwakili oleh S. S itu adalah simbol untuk menyatakan arah mata angin ke selatan. Oke, selatan.
Oke, kira-kira bisa dipahami. Jadi menjawabnya dengan bentuk seperti ini ya. Jadi awalnya dia kosong, kemudian kita jawab dengan utara, timur, barat, dan selatan. Jadi maksudnya sini dia tidak boleh diutak-atik ya, biar jawabannya seragam gitu. Jadi semua siswa sama pengamatannya, sama melihatnya, dan sama jawabannya gitu ya. Untuk materi berkaitan dengan menunjukkan denah pada suatu denah ya, menunjukkan arah pada suatu denah. Oke, nanti sebagai referensi belajar, ini tidak wajib ya. Tapi bisa jadi satu pelajaran. Silahkan nanti dibuka buku cetaknya di halaman 22. Di situ ada kerjakan uji kompetensi 2.1 ya, sebagai bahan referensi belajar. Tapi ini tidak usah nilai jadi tugas, silahkan dipelajari untuk pelajaran mandiri ya. Kalau ada yang bisa mengerjakan berarti good, bagus ya, Ustaz berikan nanti poin plus. Silahkan dikerjakan di buku latihan dengan rapi. Jawabannya seperti ini ya. Baik, untuk materi ini di halaman keempat ini sudah selesai. Kita lanjut ke halaman kelima ya. Halaman kelima ini adalah judulnya tentang mengenal koordinat posisi suatu benda. Kalau tadi kan itu denah ya. Sekarang kita pakai sistemnya koordinat. Ada dua nanti materi. Pertama kita menentukan koordinat posisi benda dari suatu denah. Menentukan koordinat letak tempat atau benda dari suatu peta. Di sini ada link untuk belajar secara daring, tapi kita belajarnya pakai video, jadi ini cuma kita amati saja ya. Baik. Materinya tentang mengenal koordinat posisi suatu benda ya. Pertama, menentukan koordinat posisi benda dari denah. Ini silahkan Anda catat poin penting ya, catat ya ini. Oke. Ustaz sambil bacakan, silahkan sambil dicatat. Letak suatu benda atau objek di permukaan atau ruang dapat digambarkan dengan menggunakan sistem koordinat. Pada sistem koordinat, letak suatu benda atau objek dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Artinya ada seperti tabel ya. Di sini ada kegiatan mandiri bila dikerjakan. Ustaz lanjutkan dulu ya. Jadi ada seperti ini ya. Dan yang kedua materinya tentang menentukan koordinat letak tempat atau benda dari peta. Oke, silahkan nanti dicatat nih pentingnya ya, sambil saya bacakan sambil dicatat. Letak atau lokasi dari suatu tempat terkadang juga bisa ditentukan dengan melihat peta ya. Kalau sekarang ada petanya ini online ya, melalui Google Maps misalkan ya. Apabila dalam sistem koordinat digunakan acuan garis dan kolom, ya ada garis atau kotak-kotak seperti ini kolom, ya. Maka dalam peta posisi suatu tempat biasanya dituliskan dengan merujuk kepada garis bujur dan garis lintah. Yang ke kanan atau ke kiri ini atau yang datar ya, disebut dengan garis bujur, sedangkan yang ke atas ke bawah itu disebut dengan garis lintah. Oke, sebagai contoh ini ada peta Pulau Jawa, ada beberapa kota ya. Ya, kemudian lanjut kita bahas sebagai contoh. Ini ada soal latihan ya. Nanti di buku juga ada, bisa dijadikan referensi untuk belajar. Perhatikan gambar di bawah, gambar ini. Oke, kalau kurang besar kita perjelas dulu. Ini oke, dah seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada beberapa objek atau benda yang diposisikan berdasarkan kolom ya. Ada 12 kolom. Oke, ada posisi yang berbeda-beda. Ada pesawat, ada rumah, ada beruang kutub, ada penguin. Kira-kira diletakkan di mana ya posisinya gitu ya. Biar lebih jelas atau detail menjelaskan posisinya. Sebagai contoh, pesawat itu terletak di mana? Kalau di sini pesawat itu ada di atas ya, di atas. Kita cara membacanya, di sini kan ada jawabannya tanya nih ya. Ada dua titik-titik. Cara jawabnya seperti apa agar jawabannya jelas? Maka ini kita jawab dengan menentukan nilainya ya. So, nanti pesawat itu ada di kolom 2C ya. Jadi dibaca dulu yang mendatar ini ya. Di kolom berapa dia? Di kolom 1 kah? Di kolom kedua, 3 atau 4? Maka disini jawabannya kolom kedua. Ini kolom kedua ya. Kemudian di baris keberapa? Baris A, B atau C? Ya, di sini jelas ya, barisnya adalah baris C. C-nya C besar ya. Nah, maka terjawab sini. Pesawat terletak di mana? Di baris
kolom dulu ya, di kolom kedua baris C. Oke, jadi baca dulu kolomnya, atau baca di dalam hal ini baca angkanya dulu ya. Baca angkanya baru baca hurufnya untuk soal atau denah yang diberikan sekarang. Kalau rumah ya, rumah itu ini sebelah penguin dan traktor. Perhatikan dulu angkanya, dia berada di angka 3. Kemudian perhatian hurufnya, dia ada di huruf A, B atau C. Jawabannya adalah B ya. Boleh nggak usah dibalikkan B3? Boleh nggak itu kira-kira? Tidak boleh ya, karena akan merusak ketetapan yang sudah diatur ya. Memang diatur sedemikian rupa, baca dulu yang mendatar atau yang horizontal ya, baru baca yang vertikal, naik turun. Oke, kalau dari contoh kedua, kira-kira untuk yang C dan D ini bisa nggak dijawab ya, bisa nggak dijawab secara mandiri. Beruang kutub itu yang ini ya, yang putih ya. Kalau yang atas ini beruang madu. Nah, beruang kutub ada yang warna putih di bawah. Baca dulu angkanya baru baca hurufnya, maka ini jawab dengan apa coba? Titik, koma, titik. Bisa berikan waktu 5 detik untuk menjawab. 1 2 3 4 5. Jawabannya adalah yang jawab 4A itu Oke, 4A. Bagaimana dengan pertanyaan D, penguin? Yang mana penguin di sini? Kalau nggak tahu, walaupun nggak pernah lihat ya misalkan ya, tapi kebangetan kalau nggak tahu nih penguin, pasti tahu semuanya. Penguin itu ada di sini sebelah apa ini? Sebelah rumah ya, di bawah pesawat. Ya, maka jawabannya sini apa? B2 atau 2B? Ya, bisa berikan 5 detik untuk jawab. 1 2 3 4 5. Jawaban yang benar adalah 2B. Kalau B2 beda ya. B2 ada lagi objek. Oke, seperti itu ya cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal latihan ya. Di buku juga ada yang seperti ini, silahkan nanti untuk dijawab ya. Di buku ada juga gambar-gambar yang bisa dijawab secara mandiri. Oke, baik. Ini ada peta tapi kita lewati dulu ya karena gambarnya agak kecil jadi susah diamati. Poin penting pelajaran kita hari ini adalah tentang koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius. Jadi kalau tadi itu kan cuma gambar-gambar atau objek yang memang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti peta, denah, di pesawat, apa ya, gitu ya. Itu ada di kehidupan sehari-hari. Tapi kan kita pelajari matematika ya. Kita ada berhitung, berpikir secara logis, sistematis, berkaitan dengan perhitungan secara umum gitu ya. Jadi yang pelajaran pentingnya yang di matematika ini utamanya adalah koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Pertama kita nanti akan belajar tentang pengertiannya dulu. Ya, pengertiannya. Kemudian ada nanti menentukan letak titik. Ya, ada suatu titik pada suatu bidang kartesius. Seperti apa bentuknya gitu ya. Kemudian nanti menggambarkan titik dan bangun latar. Kita coba ke latihan ya. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya. Kita lanjut di slide ke 11. Baik. Pengertian ini silahkan dicatat ya. Poin pentingnya adalah koordinat kartesius didefinisikan dengan dua sumbu. Ya, catat poin penting, dua sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Yang keduanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang X, Y. Oke. Sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Tentukan titik pertemuan antara kedua sumbu disebut titik pusat atau titik asal dan biasanya diberi angka 0. Ya, angka 0 ya, bukan O, tapi 0. Oke. Silakan dicatat kalau belum selesai. Saya berikan waktu 10 detik. Ya. Oke, 5 4 3 2 1. Baik. Ini silakan ya dicatat. Kita lanjut. Jadi apa sih pengertian ini? Agak berbelit-belit misal kata-katanya ya. Tapi kalau digambarkan lebih kurang kita nanti memahaminya ya. Tapi nanti lanjut dulu. Coba ini ada beberapa hal penting lagi perlu dicatat juga ya. Pertama kita baca dulu yang ini. Silahkan dicatat sambil saya bacakan.
Pada sumbu-sumbu koordinat terdapat bilangan-bilangan dengan jarak antara dua bilangan yang berurutan pada setiap sumbu selalu konstan. Ya, silahkan dicatat. Saya berikan waktu 5 detik untuk mencatat. Baik, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut untuk kolom kotak kedua. Ya, kotak kedua. Untuk mendeskripsikan suatu titik dalam sistem koordinat, pertama ditulis dulu nilai X atau namanya absis, lalu diikuti dengan nilai Y, yaitu ordinat. Jadi untuk menentukan letak suatu objek pada koordinat kartesius selalu nilai X dulu baru Y, atau disimbolkan dengan X, Y, ya. Dan urutannya tidak boleh dibalik. Yang tadi ya, seperti tadi yang utara, timur, selatan itu tidak boleh diganti, diceng. Utara wajib di atas, ya. Termasuk tadi yang juga gambar penguin dan kawan-kawannya itu tidak boleh dibalik. 2B beda sama B2, ya. Posisi akan berbeda. Ini juga sama. Ini akan berbeda kalau dia dibalikkan. Oke, silakan catat. Oke, lanjut nih poin ketiga kita catat juga. Pada koordinat kartesius terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Ya, catat pentingnya. Kuadran ditandai dengan KW1, KW2, KW3, dan KW4. KW itu kuadran ya, singkatannya. Pada kuadran 1, kedua koordinat nilai X dan Y itu bernilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y positif. Jadi berbalik ya. Pada kuadran 3, koordinat bernilai negatif. Ya, kedua-duanya. Pada kuadran keempat, koordinat X bernilai positif dan Y itu negatif. Ya, silakan dicatat. Saya berikan waktu 15 detik untuk mencatat yang kolom ketiga di bawah. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita lanjut. Jadi dari tadi 4 kotak catatan yang kalian tulis itu digambarkan bentuknya seperti ini ya. Secara teori ada 4 tadi yang sudah dicatat, memang susah hafalnya, maka digambarkan itu lebih mudah. Jadi yang dipahami itu adalah bentuk penggambarannya ya. Yang mana disebut dengan koordinat kartesius ini. Nah, ini koordinat kartesius ya. Ini koordinat kartesius. Apa itu tadi ada KW? Ya ini dia, ada KW1, ada KW2, 3 dan 4. Kemudian apa tadi ada jarak-jarak katanya. Ini dia jaraknya. Nah, jaraknya harus sama. Jadi nggak boleh berat sebelah ya. Misalkan di sini angka 1, angka 2, 1, 2. Angka 3-nya agak jauh, nggak boleh. Ya, harus dekat. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus sama atau harus konstan tadi deh catatnya. Ya, jadi ini ya. Yang tadi ada namanya 2 garis, 2 sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, gitu ya. Sehingga nanti dia membentuk 4 wilayah atau 4 daerah. Itu disebut dengan kuadran. Ya, dihafalkan. Ustadz, boleh nggak kuadran satunya diganti di sini? Ana pindahin ke bawah, KW1. Tidak boleh ya, karena ini sudah aturan baku. KW1 wajib di sebelah kanan atas ya. Kemudian berputar ke kiri atau berlawan arah jarum jam. KW2 wajib di sini, nggak boleh di bawah sini, nggak boleh ya. Itu sudah sistem yang diatur kesepakatannya oleh yang belajar matematika ya secara umumnya gitu ya. Kalian yang dipelajari biar kalian tidak salah paham gitu ya. Jadi nanti di sekolah manapun ini akan diterapkan, jadi nggak malu gitu. Ana mau buat kartesiusnya miring, nggak boleh. Ya, ini tidak kartesius. Ini nanti salah sekolah di mana nanti gitu ya. Tapi kartesius wajib dia tegak lurus seperti ini, wajib KW1 di sini. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, nih. Di sini dulu ya. Menentukan letak titik pada koordinat kartesius ya.
Jadi tadi disebutkan bahwa disebutkan nilainya itu ada nilainya, ya, ada nilainya. Bagaimana cara memberikan nilai? Itulah akan kita pelajari sekarang, yaitu menentukan nilai korek kartesius. Ini ada ya. Misalkan sini ada titik D, ya, titik D, titik D. Oke, titik D di sini, ini kita berikan namanya, ya. Namanya itu kurang besar ya namanya. Nah, nih D, kita berikan namanya D itu nilainya adalah nih, kita baca ke bawah dulu. D ini sejajar dengan tiang angka di bawahnya, itu adalah sejajar dengan angka 1, koma, bisa perhatikan angka sebelah kirinya, ya, 5, tutup kurung, dan wajib pakai kurung ya. Maka D ini nilainya adalah 1,5. 1,5 bukan 1,5 ya, tapi 1 dan 5. 1 itu mewakili apa? 1 mewakili sumbu X, 5 mewakili sumbu Y. Ya, jadi wajib diperhatikan kemana dulu. Perhatikan dulu, lihatnya ke sumbu X-nya. Berapa nilai sumbu X? 1. Berapa nilai sumbu Y? 5. Maka jawabannya titiknya adalah 1,5. Bisa dipahami? Itu yang D. Bagaimana kalau yang C? Oke, jadi perhatikan ke bawah dulu ya. Perhatikan ke sumbu X dulu, baru perhatikan sumbu Y. Kira-kira berapa sih jawabannya? Saya berikan waktu 5 detik, silahkan jawab dalam hati ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang jawab 3,2? Ada yang jawab 2,3? Atau ada angka lain? Gitu ya. Jawaban yang benar adalah 2,3. Dari mana angka 2 start? Dari bawah. Perhatikan sumbu X-nya. Dia sejajar dengan angka 2. Dari mana angka 3? Tengok sebelah kirinya, sejajar dengan sumbu Y. Itu pas di angka 3. Oke. Bagaimana kalau B? Silakan dijawab 5 detik. 5. Ya, 5 detik lah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 5. Bukan 5 ya. 4,1. Sip. Jawabannya ya. Kemudian A. Terakhir sini. Kita ganti warna hitam aja. Coret. Untuk A ini jawabannya 1,0. Dikurung ya. Oke, dah seperti ini. Ini cara menjawab posisi titik pada korek kartesius. Jadi perhatikan nilai X-nya dulu, baru perhatikan nilai Y-nya. Oke, nanti ada latihan, bisa dipelajari mandiri. Coba kerjakan kegiatan 24 halaman 25 ya. Bisa dipelajari mandiri. Nanti tugas LKPD ada yang seperti ini ya, dijawab dengan cara yang sudah Ustadz jelaskan. Oke. Kemudian kita lanjut slide ke berikutnya. Menggambarkan titik dan bangun datar pada korek kartesius. Jadi menggambarkan suatu titik A, B pada korek kartesius terlebih dahulu, tarik garis yang melalui titik sumbu X dan sejajar sumbu Y. Jadi X dulu ya, dan Y. Kemudian silahkan tarik garis yang melalui titik pada sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Perpotongan kedua garis tersebut merupakan titik yang kita cari. Ya, jadi seperti ini. Ini ya. Gambar titik A 45, B min 34 ya. A itu di mana posisinya di sini? Nih. Apa di situ? Ya karena dia 4,5. Perhatikan tengok nilai X-nya yang 4 di sini bawah. Yang perhatikan yang Y-nya 5 di sini. Di mana dia ketemu? Itulah titik posisi A ya, 4,5. Bagaimana kalau B min 3,4? Perhatikan angka X-nya min 3, kemudian Y-nya angka 4. Maka ketemulah titik B itu min 34. Oke, sekarang kalau misalkan ditambah ya, misalkan kita buat sini C ya, C itu posisinya 5,2. Kira-kira di mana itu kalau digambarkan di sini? Titik oranye itu di mana sih posisinya gitu ya? Di sini. Di mana? Oke. 5,2 untuk C, berarti perhatikan X-nya 5, perhatikan Y-nya 2. Di mana mereka ketemu? Di sini. Nah, maka di sinilah titiknya. Di sini ya. Saya hapus dulu yang titik ini. Jadi di sini dia ketemunya. Di sini. Nah, tuh yang oranye ini itu dan titik. Nih, C kurung 5,2 ya.
5,2. Kalau dilanjut misalkan tanyanya itu titik D. Titik D itu min 4,3. Di mana sih posisinya gitu ya? Apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, silahkan ya. Itulah yang nanti akan diujikan pada Ananda. Semoga bisa dipahami ya materi ini. Bagaimana tadi dari awal kita ada menggambar denah, menyebutkan barat, timur, selatan, kemudian atas, bawah, kiri, kanan, misalkan ya. Nah, ada tadi dalam bentuk penguin dan kawan-kawannya itu menentukan posisi benda, kemudian terakhir menggambarkan dan menentukan titik ya. Korek kartesius seperti ini, C52, gambar seperti apa, penamanya seperti apa ya. Oke, saya rasa cukup kegiatan kita pada pagi hari ini untuk pelajaran berkaitan dengan sistem koordinat ya. Sistem koordinat selesai. Jadi tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan EKPD ya, lebih kurang penjelasan seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang bingung atau ragu dengan materi sistem koordinat. Untuk referensi silahkan pelajari buku cetaknya ya. Tadi halaman-halaman yang disebutkan dipelajari lagi lebih lanjut ya secara mandiri. Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, demikianlah kegiatan pembelajaran yang bisa Ustadz berikan pada pagi hari ini. Semoga Anda bisa memahami, mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video pembelajaran yang sudah Ustadz berikan. Semoga menjadi satu referensi agar tidak membuat Anda ragu dalam belajar, khususnya pelajaran matematika ini. Silahkan ditindaklanjuti kegiatannya dengan mengerjakan tugas-tugas sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Anda simak pada video pembelajaran yang sudah selesai. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata. Sebelum kita meninggalkan kegiatan ini, kita baca dengan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.